Ya, Anda kembali di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024. Dan hadirin dan pemirsa sekalian, dalam segmen ini para pasangan calon nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis untuk mempertajam masing-masing visi dan misinya. Dan panelis serta KPU Provinsi Sumatera Barat ini telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema pada debat malam hari ini. Ini diantaranya 1. Pembangunan ekonomi, 2. Pemberdayaan UMKM koperasi dan ekonomi digital, 3. Pemerataan pembangunan. Ya, subtema yang keempat, infrastruktur yang berkelanjutan, 5. Mitigasi kebencanaan, dan yang keenam, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang inklusif. Baik. Dan panelis akan mengambil undian subtema dan 1 dari 2 huruf, ada A, ada B, yang mewakili pertanyaan hasil rumusan panelis untuk masing-masing subtema. Setelahnya paslon akan diberi kesempatan menjawab pertanyaan hasil undian dalam waktu 1,5 menit. Lalu akan ditanggapi oleh paslon lain selama 1 menit. Kemudian kami akan beri lagi waktu untuk menanggapi kembali selama 1 menit. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mengundang perwakilan panelis Bapak Malse Yuli Vestra dan Bapak Reno Fernandes untuk mengambil secara acak subtema serta huruf amplop pertanyaan. Kami persilakan Bapak-bapak untuk mendekati fishbowl yang sudah ada di depan. Kesempatan yang pertama kali ini pemirsa akan diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan panelis. Oke, Bapak Malse boleh ditampilkan temanya ke kamera. Diperlihatkan pelan-pelan ke arah kamera dan juga ke arah moderator. Baik. Subtemanya adalah pemberdayaan UMKM koperasi dan ekonomi digital. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan A atau B silakan diambil, diperlihatkan ke kamera dan juga diperlihatkan ke moderator. Huruf B ya. Baik, huruf B. 2B ya. 2B. Baik. Ini saya ingin tunjukkan dulu ke kamera, masih tersegel pertanyaan yang dibuat oleh panelis, dan kami sekali lagi mengingatkan kepada paslon untuk mendengarkan dengan seksama. Pertanyaan yang akan kami bacakan karena kami hanya membacakan 1 kali saja, dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di Sumatera Barat terdapat 4.220 koperasi, namun hanya 56 yang masih beroperasi, sedangkan 44% sudah tidak aktif. Pertanyaannya, fasilitasi apa yang akan paslon berikan guna mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Sumatera Barat? Ya, ada waktu 1,5 menit untuk paslon nomor urut 1 menjawabnya. Waktu menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Fasilitasi yang akan kita lakukan adalah yang pertama tentu adalah dinasnya yang harus kita perkuat. Yang kedua tentu kita harus ya, mendata data-data yang ada di lapangan dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan, sehingga kita harapkan nanti kita tahu peta mana koperasi apa permasalahannya. Karena memang kita menginginkan bagaimana di Sumatera Barat ini yaitu sebagai Bapak Koperasi Bung Hatta, dan kita ingin bagaimana Bung Hatta tersenyum untuk ke depan. Karena memang ekonomi di Sumatera Barat adalah ekonomi UMKM yang sangat dekat sekali dengan koperasi. Dan samping itu juga kita serius dengan koperasi syariah. Alhamdulillah kita juga mendapat penghargaan dalam banyak kegiatan kita berkaitan dengan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan ya ke depan dengan bersinergi dengan perguruan tinggi dan kemudian juga dengan Nini Mama dan kemudian juga dengan stakeholder lainnya, maka insya Allah kita akan bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga ke depan koperasi kita akan kuat. Seperti yang kami sampaikan tadi, Sumatera Barat akan bisa berjaya kembali dalam koperasi, Bung Hatta bisa tersenyum di Sumatera Barat untuk masa-masa akan datang.
Masih ada waktu? Ya, salah satu program yang konkret untuk akan kita laksanakan adalah Nagari Kreatif Hub, itu akan memperdayakan koperasi yang ada di seluruh nagari di seluruh Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, cukup ya. Untuk selanjutnya, pemirsa, kita akan minta paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Pertama sekali, kami akan melakukan right man in the right place khusus untuk menangani orang-orang yang mengerti di bidang koperasi. Lalu kami akan turun ke semua daerah, mendata berapa banyak UKM-UKM yang ada. Lalu kami akan pelajari apa yang mereka perlukan. Di sini memang harus dibangkitkan lagi semangat bersama, seperti yang kami lakukan di Kabupaten Solo, dengan melakukan BUMDes yang merata untuk seluruh daerah. Kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan-pembinaan dan mencarikan permodalan awal bagi seluruh UKM-UKM yang ada. Koperasi ini adalah sebuah organisasi yang sangat mumpuni khusus di Sumatera Barat, karena kita memang kebanyakan adalah UMKM yang produktif. Koperasi ini adalah soko guru perekonomian, maka yang paling pertama ini yang akan kami lakukan adalah melakukan pelatihan terhadap manajemen koperasi. Yang kedua, pasti mencarikan modal untuk koperasi. Dan ketiga, meningkatkan standar koperasi itu menjadi berbasis digital agar bisa menjadi soko guru perekonomian yang betul-betul mengikuti teknologi perekonomian pada saat ini. Dan juga koperasi ini akan kami berikan akses untuk membuat pemasaran-pemasaran di dalam melakukan dan menjual produknya baik secara domestik maupun secara internasional. Mungkin itu. Itu saja? Cukup? Baik, boleh tenang dulu Bapak Ibu semua. Kami memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk kembali merespon. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, luar biasa narasi yang disampaikan oleh pasangan 02, tetapi sampai detik ini kita belum ada melihat program yang konkret yang disampaikan oleh 02 mengenai yang berkaitan mengenai koperasi. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kita udah pengalaman di Kota Padang selama ini ketika saya menjadi wali Kota Padang, dan kita mampu menghadirkan koperasi jasa keuangan syariah, dan itu bekerja sama dengan perbankan yang ada, bahkan juga kita diberikan dukungan dari beberapa lembaga internasional. Artinya bahwasanya koperasi kita di Sumatera Barat sudah mendapat respon yang baik dari banyak pihak, termasuk juga di dalam pihak-pihak yang memberikan pembiayaan dukungan kepada kita, termasuk juga sinergi kita dengan perantau-perantau. Dan kita di Sumatera Barat juga sekarang ini dalam rangka untuk seperti misalnya Gambir yang ada di 50 kota dan pesisir, itu dengan koperasi kita atasi untuk penguatan mereka. Baik, waktunya habis ya. Ya. Baik, dan kita bergerak cepat ya, langsung saja. Selanjutnya pertanyaan panelis akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada Bapak Delmus Puneri Salim dan Bapak Didi Rahmadi untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjut mengambil huruf dalam amplop pertanyaan. Ya, silakan ditunjukkan Bapak-bapak, dibuka untuk subtemanya apa yang dipilih, dipastikan diperlihatkan ke arah kamera. Subtema nomor 5, mitigasi kebencanaan. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk memilih huruf A atau B. Huruf A. Baik. Terima kasih. Ini untuk huruf A, mitigasi kebencanaan. Masih tersegel Bapak-bapak soalnya, kita akan buka. Untuk segmen ini silakan menjawab, nanti waktunya 1,5 menit Bapak. Saya akan bacakan soal terlebih dahulu, mohon disimak dengan seksama. Hutan sebagai penyangga ekosistem menjadi faktor kunci untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, hutan mesti dilindungi dari deforestasi dan degradasi. Pertanyaannya, apa program paslon untuk melindungi kawasan hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi? Silakan dijawab, waktunya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama sekali kami akan menseleksi semua perizinan-perizinan, karena semua perizinan itu ada di provinsi. Kami tidak ingin lagi kecerobohan-kecerobohan yang dilakukan selama ini dengan cara memberikan perambahan hutan yang tidak pada tempatnya seperti yang kejadian di Kabupaten Solo. Tidak akan
merevisi perizinan-perizinan yang bisa menyebabkan longsor dan lain-lain sebagainya. Seperti perizinan tambang ilegal dan lain-lain sebagainya. Semua perizinan ini ada di provinsi. Insya Allah kami kalau ke depannya kami akan hati-hati dalam rangka memberikan perizinan ini. Dan kami akan mendata ulang, kami akan tinjau dulu apa manfaat dan mudaratnya dari setiap perizinan yang akan kami berikan. Dan juga langkah kami akan melakukan tindakan-tindakan preventif pemberdayaan manusia, termasuk bagaimana persiapan-persiapan kita kalau seandainya itu terjadi. Termasuk bagaimana melakukan infrastruktur sehingga tidak terjadinya, kalau terjadi bencana, masyarakat dan perlengkapan kita sudah siap untuk menghadapi itu semua. Deforestasi kami akan jawab dengan mengadakan reforestasi, dan itu tentu penanaman hutan kembali serta reboisasi menjadi fokus kami dalam menjaga kesinambungan dan hutan yang berkelanjutan. Insya Allah kami akan tetap dengan strike dan disiplin bagaimana menjaga hutan ini menjadi hutan yang lestari bagi Sumatera Barat dan tetap menjadi sumber bagi kehidupan. Baik, waktunya habis. Ya. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Langsung saja kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak Epi barangkali mungkin menyatakan tadi seluruh izin itu di provinsi. Perlu diketahui, memang bertahap, sebelumnya di kabupaten, kemudian ditarik ke pusat, kemudian sekarang di provinsi. Dan perlu dingin itu izin pertamanya lah dari Kabupaten Solok, ini perlu diketahui. Kemudian kita dalam rangka untuk melindungi hutan, maka kita perlu memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Karena memang siapapun akan masuk ketika masyarakat paham, mengerti, dan kemudian mereka terdidik dan mereka merasa bertanggung jawab, maka oleh itu kita menjawab dengan yang namanya perhutanan sosial. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling tinggi perhutanan sosialnya, dan kemudian 311.000 hektar. Alhamdulillah itu bisa digunakan untuk budidaya, itu perkebunan, bisa untuk perwisata, dan alhamdulillah itu pula lah makanya gini rasio masyarakat Sumatera Barat pada saat ini itu termasuk terendah ketiga di Indonesia. Kenapa? Karena memang pemanfaatan perhutanan sosial untuk pariwisata, untuk peternakan, untuk perkebunan, dan kemudian juga beberapa usaha-usaha lainnya, sehingga ini terjadinya pemerataan yang lebih baik dalam perekonomian Sumatera. Artinya apa? Tingkat secara masyarakat Sumatera Barat terbukti meningkat ketika pemanfaatan perhutanan sosial untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Masih ada waktunya dalam gerak cepat sumber kuat ekonomi berkelanjutan. Waktu habis, terima kasih. Langsung ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Pak Mayaldi memang pendutunya luar biasa. Harap tenang. Dia yang mengeluarkan Bapak izin. Ibu harap tenang. Coba lihat data-datanya. Sekarang semua di provinsi. Kemarin di Solo dikasih sekitar 50 sampai 100 hektar hanya untuk merambah hutan saja yang mengeluarkan beliau. Jadi memang kalau tapi apapun Pak, silakan. Nanti kita lihat saja hasil yang nyatanya. Rakyat sudah tahu apa yang Bapak lakukan selama ini. Izin tambang ilegal itu semua ada di provinsi. Bahkan saya yang ingin mencarikan solusi. Tapi nggak apa-apa Pak. Memang Bapak udah jago untuk hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Harap tenang, Bapak Ibu harap tenang. Gini rasio Sumatera Barat ada di urutan ketiga. Harap tenang. Mohon tenang Bapak-bapak. Tapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ada di kedudukan di nomor 15 atau 16. Jadi gini rasio ini hanya untuk pemerataan pendapatan. Yang menjadi pertumbuhan itu kita harus fokus melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi bagi Ya, waktunya habis. Baik. Terima kasih. Tahan dulu tepuk tangannya, boleh nanti kami berikan waktu untuk tepuk tangan ya. Baik, kita akan lanjut ke sesi ketiga. Pertanyaan panelis berikutnya akan diserahkan untuk paslon nomor urut 1. Kami undang untuk Bapak Alim Harun Pamungkas serta Ibu Rozi Dateno Putri Hanida untuk mengambil subtema serta pertanyaan. Baik, mohon diperingatkan ke kamera subtemanya. Subtema
4. Infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk pertanyaannya terbagi dalam 2 huruf, ada A dan B. Ya, Huruf B. Nomor 4. 4B. Ya. Ini masih tersegel. Sekali lagi kami ingin menunjukkan, memastikan ini masih tersegel rapat. Dan sekali lagi kami himbau kepada paslon untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang disediakan. Dan kami hanya membacakan 1 kali pertanyaannya. Pertanyaan ini untuk paslon nomor urut 1. Dalam pembangunan infrastruktur dasar, ini penting untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Pertanyaannya, bagaimana paslon mengutamakan GEDSI, gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur dasar? Silakan, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita di Provinsi Sumatera Barat sudah punya perda untuk bagaimana bangunan yang ramah disabilitas dan juga perempuan. Nah, maka itu dengan peraturan inilah yang akan menjadi pedoman kita di dalam rangka bagaimana memberikan hak-hak kepada disabilitas dan kemudian juga kepada perempuan. Dan kemudian di samping itu juga pembangunan yang kita lakukan tentu juga dengan seperti bangunan-bangunan yang sudah kita ada di Sumatera Barat, maka itu sudah ramah pada disabilitas. Kemudian juga kendaraan juga kita dorong kepada kabupaten kota juga ramah disabilitas. Dan kemudian juga rumah ibadah juga, sekolah pun juga, bahkan juga sekolah kita dorong untuk menjadi sekolah yang inklusif. Artinya sekolah yang juga bisa belajar, bukan hanya disabilitas juga bisa belajar dan bersama-sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Dan demikian juga untuk beberapa fasilitas lainnya. Dan ini pun juga kita tuangkan. Memang kita ke depan kita akan melakukan program kegiatan yang lebih baik lagi dan kita tuangkan dalam visi misi kita. Disabilitas dan wanita juga termasuk masyarakat Sumatera Barat. Maka dari itu hak mengenai disabilitas dan wanita perlu kita utamakan dengan segera. Waktu habis, terima kasih untuk paslon 1. Kami persilakan kepada paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Memang saat ini perda sudah ada, tapi implementasi ini belum ada. Tidak adanya anggaran yang khusus untuk disabilitas ataupun gender di Sumatera Barat. Kalau kami sudah membuktikan di Solo, kepala dinas kami itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan untuk gender, kami sekarang istri saya usulkan untuk jadi bupati, karena ingin Bundo Kanduang juga berperanan untuk membangun Sumatera Barat yang kita cintai ini. Insya Allah, kalau kami menjadi gubernur nantinya, kami akan menganggarkan bagaimana disabilitas ini betul-betul bisa hidup yang layak. Dan kami juga akan perjuangkan ekonomi disabilitas ini dengan segala bentuk fasilitas dan anggaran yang lainnya. Kami juga akan memberikan seluas-luasnya keistimewaan untuk penyandang disabilitas ini, tentu memberikan semacam penyuluhan dan mengajak semua kabupaten kota untuk memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat. Baik, waktu habis. Langsung saja ditanggapi kembali oleh paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih paslon 02 yang saya hormati. Tadi yang saya tanggapi dari ungkapan pernyataan dari Pak Epi, kenapa yang saya dengar hanya untuk pasangan perempuan anggota keluarga Pak Epi aja. Sementara masyarakat Sumatera Barat ini wanita sangat banyak, Pak. Dan kita harus utamakan juga wanita-wanita lain yang juga membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk menyiapkan wadah bagi pemberdayaan wanita. Bukan hanya untuk disiapkan jabatan-jabatan penting bagi para wanita yang khususnya anggota keluarga. Terima kasih. Dan di samping itu juga kita di pemerintah Provinsi Sumatera sudah melaksanakan dengan memerankan penyandang disabilitas yang kita rekrut sebagai pegawai di provinsi. Dan mereka sudah bertugas di dinas-dinas yang ada. Dan bahkan ada di antara disabilitas yang pada masa saya di wali kota dulu, sekarang ini sudah menjadi dosen di UNP
Dan alhamdulillah sampai S3 dan itu Baik, waktunya habis. Baik. Dan hadirin semuanya, kita sekali lagi berikan tepuk Boleh, tangan. kasih tepuk tangan yang meriah cukup meriah. sekarang. Agar apa, Anggi? Agar lebih semangat lebih semangat lagi paslon-paslon ini ya. untuk saling menanggapi satu dengan yang lain ya. Betul. Nah, Rivi, Bapak Ibu semua, pendalaman visi misi masih akan kita lanjutkan. Tenang dulu, Bapak Ibu tenang. Pendalaman visi misi masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di debat publik kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024.